memasuki ke sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk ketik di kolom chat atau boleh langsung mengetikkan pertanyaannya di aplikasi Typeform yang linknya sudah kita kirimkan. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan di kolom chat, Freddy sudah menerima beberapa pertanyaan yang masuk pada saat kita melakukan training pada sesi-sesi sebelumnya. Oke, untuk pertanyaannya mungkin akan saya bantu bacakan ya, Freddy. Boleh, Kak Oke. Sorin? Oke, Freddy, kita akan mulai nih. Pertama, ada pertanyaan tentang PQ ya, personal growth. Apakah untuk PQ harus mencapai minimal peringkat Founders Platinum pada tahun fiskal 2022? Wow, bagus sekali pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah tidak harus mencapai minimum Founders Platinum. Sebab PQ atau Personal Group Growth Incentive sudah bisa didapatkan apabila seorang ABO mencapai minimum Silver Producer pada tahun fiskal 2022 dengan memenuhi syarat kualifikasi untuk mendapatkan bonus PQ. Oke, jelas sekali ya. Jadi peringkat SP pun sudah bisa berpartisipasi dalam PQ. Tetapi kalau Founders Platinum tentu lebih baik, betul kan? Benar sekali, Iya. Kak Sorin. Oke, lanjut ke pertanyaannya masih tentang PQ nih. Apa syarat mendapatkan PQ itu berubah menjadi 9,4 juta Ruby PV per bulannya? Wow, it's such a good question. Jadi jawabannya itu adalah tidak ada perubahan menjadi 9,4 juta, maaf. Karena syarat untuk berkualifikasi PQ pada tahun fiskal 2022 ini adalah yang pertama, Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO harus meningkatkan atau mempertahankan jumlah total PQ Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO pada tahun fiskal berjalan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO harus meraih kualifikasi PQ di setiap bulannya dengan cara mencapai 16 juta Ruby PV atau 6,5 juta Ruby PV dengan satu kaki atau lebih yang berkualifikasi 21%. Nah, selain itu, Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO juga harus memiliki minimal akumulasi sebesar 1.800.000 personal PV di tahun fiskal berjalan ini. Dan yang keempat adalah Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO harus memiliki minimal akumulasi sebesar 112 juta Ruby PV di tahun fiskal berjalan ini juga. Seperti itu, Kak Sorin. Oke, jadi teman-teman ABO jangan sampai keliru ya. Perhitungan 9,4 juta itu walaupun setelah dikalikan 12 itu hampir sama dengan 112 juta, tetapi kita tidak mengharuskan untuk setiap bulannya 9,4. Yang penting adalah akumulasi Ruby PV selama 12 bulan adalah 112 juta. Betul? Betul sekali, Kak Oke. Sorin. Oke, jadi clear ya teman-teman, Bapak Ibu IBO. Oke, kita masih pertanyaan tentang PQ nih. Jika di bulan tertentu saya tidak mencapai PQ, apakah Ruby PV-nya tetap bisa diperhitungkan untuk syarat akumulasi yang tadi yang 112 juta Ruby PV? Oke. Jadi, Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO semuanya, ketika di suatu bulan tertentu kita tidak mencapai PQ, maka Ruby PV yang sudah terkumpulkan akan tetap diperhitungkan sebagai akumulasi 112 juta Ruby PV dalam satu tahun fiskal ini. Seperti itu, Kak Sorin. Oke, jadi sebenarnya ya balik lagi, jangan ditahan-tahan ya Ruby PV ini ya. Benar sekali, Kak Kalau Sorin. kebetulan sedang besar ya sudah, kali saja untuk jadi payung penjaga pada saat kita kurang. Yes. Yang penting totalnya tadi 112 juta Ruby PV. Jadi
Benar sekali ya Kak Sorin. Jadi dalam hal ini kalau misalnya ada kesempatan untuk mempercepat pemenuhan syarat, kenapa tidak? Benar ya Bapak Ibu Leaders dan teman-teman EBO? Oke. Oke, kita berlanjut nih, ada pertanyaan lagi. Hmm. Mengenai syarat minimal. Kita ada pertanyaan yaitu untuk syarat minimal 1,8 juta personal PV ya, apakah bisa didapatkan dari PV pelanggan prioritas kita? Oke. Jadi Kak Sorin, Bapak Ibu Leaders dan teman-teman ABO, syarat minimal 1.800.000 personal PV bisa didapatkan dari pembelanjaan pribadi ataupun pembelanjaan daripada pelanggan prioritas kita. Semoga menjawab ya Kak Sorin. Oke, jadi mungkin ini kita flashback sedikit ke sesi 1 di mana kalau tidak salah Nurjana juga sudah menjelaskan tentang ada VCS PV uplift Benar ya sekali. dari pelanggan prioritas kita 20%. Jadi ini akan membantu kita untuk lebih mudah mencapai 112 juta rupiah PV, betul tepat ya? sekali. Jadi Oke. intinya Kak Sorin, program-program yang akan diluncurkan oleh MW Indonesia dalam menyambut ulang tahunnya yang ke-30 ini semuanya saling berkaitan dan Berkesinambungan. akan berkesinambungan untuk membantu perkembangan bisnis para EBO daripada MW Indonesia ini. Betul sekali. Oke, ini masih ada pertanyaan nih, tetapi sekarang tadi FPQ ya. Sekarang kita ke FQ. Boleh ya. Kak Sorin. Untuk mendapatkan bonus FQ. Untuk bonus FQ nih Oke. sekarang pertanyaannya. Apakah hanya diperhitungkan dari kaki platinum yang baru? Oke, baik. Kak Sorin, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya, pertanyaan yang sangat ciamik. Jadi jawabannya itu adalah tidak hanya diperhitungkan, pastinya tidak hanya diperhitungkan dari kaki platinum yang baru. Kenapa? Karena bonus FQ ini bisa didapatkan dari kaki silver producer, gold producer, ataupun kaki platinum yang baru, ataupun kaki platinum yang lama. Selama jumlah FQ-nya sama atau bahkan bertumbuh dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya. Seperti itu Kak Sorin. Oke, jadi teman-teman mungkin jelas ya, tidak harus platinum yang baru atau SP yang baru, tetapi SP, GP, platinum lama pun, yang baru pun boleh semua ikut ya, diperhitungkan. Oke, nah berlanjut ke pertanyaan masih tentang FQ nih. Oke. Dalam perhitungan bonus FQ lagi. Nah, jika saya memiliki 3 ya frontline dan downline, tiga-tiganya 21% pada bulan yang sama. FQ saya dihitungnya berapakah? Oke, baik. Kalau misalnya bertumpuk kayak gitu ya Kak Sorin ya. Oke, jawabannya adalah akan dihitung sebagai 1 FQ kepada upline-nya ya. Kenapa? Karena FQ adalah Frontline Growth Incentive. Jadi akan dihitung dari frontline yang Q. Seperti itu Kak Sorin. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman. Kalau kita punya frontline dan dari bawah frontline itu ada downline yang qualified juga, maka kita hanya mengambil dari frontline saja. Nah, downline-nya itu FQ-nya untuk si frontline-nya. Oke, menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi masih berkaitan dengan FQ. Untuk berhak mendapatkan bonus FQ. Nah, ini untuk mendapatkan bonusnya nih. Apakah bisa menggunakan kualifikasi dengan pencapaian Founders Platinum menggunakan PE atau PGV? Oke, wow. Pertanyaan yang sangat kompleks ya, Bapak Ibu Leaders dan teman-teman ABO. Nah, untuk pertanyaan ini, bonus FQ itu tentu saja bisa diperoleh dengan pencapaian Founders Platinum yang menggunakan konsep VE atau volume equivalency. Sekali lagi, selama memenuhi syarat kualifikasi FQ tersebut. Apa saja persyaratan dari kualifikasi FQ tersebut? Yang pertama,
Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO harus mengumpulkan frontline Q atau FQ setiap bulannya dari setiap frontline leader yang berkualifikasi 21% pada tabel performance bonus. Yang kedua, tingkatkan atau pertahankan jumlah FQ yang ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO harus memiliki minimal akumulasi 1.800.000 personal PV pada tahun fiskal berjalan ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO harus memiliki minimal akumulasi sebesar 112 juta rupiah PV di tahun fiskal berjalan ini. Oke, terima kasih. Mungkin kita ulang sedikit ya. Saya lihat sepertinya tadi penjelasan PQ dan FQ ada kemiripan, betul ya? Benar, Kak Sorin. Yang pertama adalah harus maintain atau tetap atau meningkatkan PQ FQ tersebut. Benar. Betul. Yang kedua adalah minimal akumulasi ada 1,8 juta personal PV. Exactly, Betul ya? tepat sekali. Yang ketiga, minimal 112 juta rupiah PV Yes, selama setahun. benar. Ya. Jadi intinya teman-teman semua jangan sampai PQ-nya kurang, harus paling sedikit maintain dan memenuhi tadi kualifikasi personal PV dan rupiah PV. Benar sekali. Pokoknya dari kita akan selalu menyemangati para ABO kita agar bisa memenuhi kualifikasi daripada PQ dan kualifikasi daripada FQ. Ya, Nah, mungkin semakin jelas nih ya FQ-nya, PQ-nya. Semoga Iya. teman-teman juga lebih jelas ya. Benar, Dan benar. kalau ada pertanyaan masih tetap boleh tanya tentunya. iya, tentu saja. Iya. Oke. Kak Sorin, Ya, dari tadi kan kakak yang bertanya kepada saya. Nah, sekarang gantian ya. boleh Oke. tentu saja. Oke, jadi ada pertanyaan seperti ini, Kak Sorin. Kak, jikalau ada seorang ABO, Mhm. dia berkualifikasi New Founders Platinum, oke? Dengan menggunakan metode VE ataupun metode GTV. Kemudian, ALS Sydney ini ternyata ALS dia yang pertama kalinya. Pertanyaannya muncul, Kak, yaitu apakah ABO tersebut akan secara otomatis berkualifikasi ALS Sydney nggak? Oke, itu pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi benar teman-teman, untuk IBO tersebut yang memiliki peringkat Founders Platinum dan juga untuk ALS Sydney itu adalah perjalanan pertamanya, maka memenuhi kriteria yaitu yang nomor 1. IBO tersebut akan berkualifikasi untuk ALS Sydney. Tapi mohon juga diingat sebelum kita dipastikan juga bahwa IBO tersebut memiliki goodwill, good standing, ya kelakuan baik gitu. Oke. Wow. Menarik sekali cara yang ini ya. Unik, spesial seperti tema kita ya. Yang sangat spesial pada malam hari ini. Nah, intinya Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO dengan berkualifikasi sebagai Founders Platinum tersebut ya, sebagai Founders Platinum, maka itu bisa otomatis untuk First timer ya, Yes. maka dia bisa menjadi peserta Betul. ALS Sydney dengan memiliki good standing atau Yes. reputasi yang baik. Benar ya, Kak Betul, Sorin ya? betul. Oke. Nah, ini Baik. sepertinya sudah banyak nih pertanyaan yang dari chat. Kita akan coba saya tanyakan nanti. Oke. Freddy tolong jawab ya. Boleh, Kak Sorin, Oke. boleh. Nah, ini berkaitan dengan bonus PQ dan FQ. Apakah setiap tahun ditransfer 2 bulan setelah akhir tahun fiskal? Jadi Oke. setelah akhir fiskal, 2 bulan kemudian baru ditransfer. Berarti ini ngomongin con-con-con Iya. ya, ya Kak Sorin ya. Detail banget ya, kalau tentang Oke. uang harus detail ini. Baik, baik. Nah, untuk jawabannya ya benar. Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO, bonus PQ dan bonus FQ akan ditransfer kepada ABO yang berkualifikasi
Dan biasanya itu 2 bulan setelah closing tahun fiskal. Ya, karena kan tim kita butuh untuk melakukan rekapitulasi data dan kita harus memastikan melakukan validasi terhadap data-data yang ada. Seperti itu, Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO. Oke, Kak Sorin? Ya, jadi mungkin kita juga perlu melihat juga apakah kualifikasi Founders Platinumnya itu sudah tercapai dengan Q12 ataukah Q10 dengan 11 dengan VE dan PGV. Benar sekali. Jadi tim kita pastinya membutuhkan waktu. Oleh karena itu 2 bulan ya, 2 bulan Betul. setelah tahun Oke. fiskal. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Jika Bapak Ibu di sini dari pertanyaan harus dipisahkan antara mencapai kualifikasi dan mencapai eh, sebentar bonus tahunan ya. Yang ini masih dibantu oleh teman-teman sebentar ya, mungkin Ya, masih agak bingung nih ya, pertanyaannya karena yang mana. pertanyaannya yang masuk di dalam kolom chat YouTube Sangat ada ya. banyak ya. Kemudian ada juga nih tadi yang Iya, japri, betul. yang japri ke WhatsApp gitu. Oke. Oke, jadi ini sebentar saya baca dulu. Mencapai Founders Platinum bisa didapatkan dengan kualifikasi 10 atau 11 bulan SP-MAN dengan VE atau GPV yang ditentukan. Betul. Oke. Mungkin bisa dibantu pertanyaan berikutnya. Oke. Oh, oke, pertanyaannya sebenarnya ini. Jika saya tahun ini mencapai New Founders Platinum dengan 12 SP-MAN Ya. dan 12 PQ, saya bertumbuh 20%. Oke. Mungkin akan saya tambahkan lagi ya Kak Sorin ya, Mm-mm. boleh ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Eh, apakah jika saya tahun lalu mencapai New Founders Platinum dengan cara 10 atau 11 PQ, ya? Mm-mm. Nah, kemudian dia ada susulan pertanyaan lagi. Terus, apakah jika saya tahun ini mencapai New Founders Platinum dengan 12 SP-MAN? Ya, berarti tahun Oke. lalu dia mencapai Founders Platinum dengan Q10 ataupun Q11. Terus tahun ini dia menjadi Founders Platinum dengan 12 Q. Oke. Ya, otomatis itu kan bertumbuh ya, dan pengalinya adalah 20%. Maka Oke. Maka di sini jawabannya adalah Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO, kita harus memisahkan dulu nih. Karena di sini kompleks, ada 2 pertanyaan yang diajukan, ya. Yang pertama, kita harus membaginya berdasarkan pencapaian Founders Platinum itu sendiri. Nah, benar Bapak Ibu, untuk mencapai Founders Platinum itu kita bisa menggunakan metode daripada VE atau JVV yang membutuhkan 10 atau 11 PQ. Nah, kemudian untuk pencapaian di tahun berikutnya yang dimana mencapai Founders Platinum dengan 12 SP, maka itu juga bisa menjadi sebuah pencapaian yang sangat bagus bagi Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO pastinya. Karena dengan 12 SP, which is setiap bulan berkualifikasi, maka mereka juga bisa mendapatkan peringkat terbaru mereka yaitu Founders Platinum. Seperti itu, Kak Sorin. Oke. Mudah-mudahan terjelaskan ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi mungkin saya ulang sedikit ya. Boleh, Kak? Untuk peringkat Founders Platinumnya sebenarnya bisa dicapai tahun lalu dengan VE atau PGV, di mana mungkin PQ-nya masih 10. Ya, Tahun ini menjadi 12 benar. SP-MAN, PQ-nya 12. Artinya peringkatnya masih sama, Founders Platinum. Tetapi untuk PQ bonus, kita ngomongin bonus sekarang, maka IBO tersebut berkembang atau bertumbuh Bertumbuh 2. 2 Nah, PQ ya. makanya pengalinya Menjadi adalah 20%. betul. Benar sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan dibingungkan antara peringkat Founders Platinum dengan VIP dan GPV, tetapi dari hasil nilai PQ. Oke, kita bandingkan PQ tahun lalu dengan PQ yang sekarang. Oke. Oke. Nah, Baik. sekarang oke, Sekarang masih ada apakah ada pertanyaan. pertanyaan selanjutnya? Oke, mungkin bisa dibantu lagi. Oke. Oh, Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik ini, Kak oke. Sorin ya. Oh iya, mengenai ALS nih pastinya ya. Kenapa, Kak? Kenapa untuk MW Indonesia 30 yang ini tidak dispesialkan untuk setiap Founders Platinum yang baru?
atau yang rekualifikasi Founders Platinum otomatis ikut langsung ALS Sydney, Kak? Oke. Ya, dalam program AI30, IBO yang mencapai peringkat Founders Platinum baru akan bisa berkualifikasi ALS Sydney 2022 selama IBO tersebut adalah peserta ALS pertama. Oke, sementara spesial lain yang untuk IBO yang rekualifikasi, kita memberikan kesempatan dengan cara bertumbuh 30% dibandingkan rata-rata dari 2019-2020 atau dari 2021. Jadi, IBO tersebut kalau mereka bisa rekualifikasi, mungkin tidak sebagai first timer, mereka bisa menggunakan yaitu mekanisme kelima, yaitu pertumbuhan Ruby PV sebesar 30% dari baseline-nya. Mungkin itu bisa menjawab ya, lebih menjelaskan antara perbedaan New Founders Platinum dan juga first timer untuk harus berdampingan itu ya. First timer harus Founders Platinum. Pokoknya intinya di MW 30th Anniversary Program ini banyak cara menuju sini. Benar ya Kak Sorin ya? Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk sama-sama berkualifikasi ILSCT. Karena di MW Indonesia 30th Anniversary akan banyak sekali program-program yang terbaru, yang ciamik dan sangat luar biasa pastinya. Oke. Nah, Kak Sorin, tentang reputasi baik, kriteria keempat. Lebih baik kriteria dampak negatif itu dapat dirinci lebih detail agar tidak terjadi salah persepsi. Oh, ini mungkin masukan ya Kak Sorin ya, masukan dan saran dari para ABO leaders kita. Wah, terima kasih ya Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO yang sudah memberikan input yang luar biasa kepada tim MW Indonesia. Kami sangat mengapresiasi dan silakan Kak Sori untuk memberikan feedbacknya. Untuk tujuan menafsirkan dan menegakkan kode etik saja, istilah IBO dengan reputasi baik merujuk pada IBO yang saat ini diberi wewenang oleh MW sebagai ABO dan yang perilakunya sesuai dengan apa yang tertulis dan semangat kode etik dan kebijakan bisnis MW untuk setiap afiliasi di mana IBO tersebut bergabung. Tidak terlibat dalam perilaku yang berdampak negatif terhadap reputasi MW, baik afiliasi MW dan juga IBO-nya. Lalu, tidak terlibat dalam perilaku yang mendukung atau membela aktivitas IBO lain yang mengganggu keberlangsungan afiliasi MW atau tidak konsisten dengan kriteria lain yang ditetapkan di sini. Tidak terlibat dalam perilaku yang tidak mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara. Dan yang tindakannya tidak menunjukkan sensitivitas budaya sesuai dengan kondisi pasar. Begitu, Freddy. Wow, intinya sebagai seorang leaders, kita wajib memiliki sebuah reputasi yang baik. Benar ya Kak Sori ya? Karena we believe that perilaku yang baik akan menghasilkan sesuatu juga yang baik. Exactly. Benar sekali Kak Sorin. Thank you ya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan tambahan. Oh, ada lagi pertanyaan tambahan. Oke, silakan. Kita akan sebentar, ini sedang dibantu. Apakah 230,4 juta PI itu total dalam 1 tahun fiskal? Ini sepertinya berkaitan dengan kualifikasi Founders Platinum ya. Benar. Apakah VI yang 230,4 juta VI itu berkaitan dengan untuk dalam 1 tahun fiskal? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu leaders, untuk mencapai posisi atau peringkat Founders Platinum itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Ya, yang pertama adalah kita harus punya 12 SP, atau yang kedua kita harus mempunyai 10 sampai 11 SP dengan total VE adalah 230,4 juta PV. Kemudian
Cara ketiga adalah memiliki 10 sampai 11 SP dengan memiliki 192 juta PV. Nah, kalau pertanyaannya adalah Apakah apakah harus dikumpulkan dalam dikumpulkan satu dalam tahun satu tahun fiskal? fiskal, maka jawabannya yes, Betul. benar sekali. Intinya dalam satu tahun fiskal harus memiliki total VE-nya sebesar 230,4 juta yang harus dikumpulkan dalam satu tahun fiskal ini ya. Oke. Barulah seorang EBO tersebut bisa dianugerahkan sebuah peringkat yang kita sebut dengan Founders Platinum. Oke, jadi kita rangkum kembali untuk SP-nya dalam satu tahun fiskal Ya, tentunya, yaitu 10, 11, atau langsung 12. ya, Lalu yang kedua, PGV juga sama, satu tahun fiskal, ya, diakumulasikan. Terakhir adalah VE juga sama, satu tahun fiskal. Jadi teman-teman leader semua, ingat kita kalau sudah mulai masuk ke bonus dan sebagainya, kita langsung menghitungnya berdasarkan satu tahun fiskal. oke. Oke, Luar mungkin biasa cukup sekali jelas penjelasannya. ya. Oke, terima Oke, kasih Kak Sorin. Oke, Kak Sorin, ada satu pertanyaan lagi nih, sekitar award ya. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah reputasi yang bisa membuat non-cash award itu batal seperti cross-selling? Jadi mungkin maksudnya adalah apakah cross-selling itu bisa membatalkan menjadi sebuah reputasi yang tidak baik sehingga bisa membatalkan non-cash award ini? ya, mungkin untuk menjawab itu, semua seperti menjual produk Amway di marketplace ya, dengan harga apalagi di bawah harga distributor, ini salah satu yang mempengaruhi kualifikasi ALS Sydney. Karena kita akan melihat apakah ini melanggar garis-garis kebijakan Amway. Pada saat kita mengetahui ini, tentu saja kita akan mereview, melihat, mengkaji ulang, dan menentukan apakah kita akan kemudian mengundang IBO tersebut atau tidak. Jadi, saran kami adalah Bapak Ibu tetap jalankan bisnis Amway sesuai kaidah yang ada saat ini. Oke. Oke, baik. Oke, Nah, sepertinya sepertinya pertanyaannya sudah iya, habis sudah ya, banyak Kak sekali. Sorin. Atau Oh, masih ada oh satu masih ada lagi. dari tim Sebentar. bilang ada. Masih Ya, ada satu nggak apa-apa lagi. kita tunggu. Kita lihat. Ini sangat cepat juga ya. Oke, kita lihat. Jadi, oke. Mungkin Freddy bisa bantu? Oke, ini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini, Kak Sorin. Jadi untuk kualifikasi ALS kedua nggak bisa menggunakan poin 18 ya? Atau Oh, harus dengan peningkatan 30% dan harus Founders Platinum? oke. Gitu, Kak. Mungkin ini pertanyaannya adalah saya lebih luruskan sedikit ya kepada IBO yang merupakan perjalanan kedua untuk ALS Sydney. Pertanyaannya adalah kalau saya tidak bisa mencapai 18, apakah saya bisa mengejarnya dengan kriteria kelima, yaitu peningkatan 30% dan juga berkualifikasi Founders Platinum. Tentu saja Bapak Ibu teman-teman bisa memilih dua opsi ini untuk tahun keberangkatan kedua dan seterusnya, yaitu dengan berkualifikasi menggunakan ALS Point atau peningkatan 30% Ruby PV dan juga berkualifikasi Founders Platinum. Ada satu lagi sebenarnya yang kelewat nih. Jika Bapak Ibu bisa mencapai new pin seperti new sapphire above di fiskal 2022. Jadi untuk kualifikasi kedua dan seterusnya bisa memakai cara kedua, keempat, yaitu kedua adalah untuk new pin, keempat adalah ALS point, dan kelima adalah Ruby PV yang bertumbuh sebanyak 30%, tetapi harus Founders Platinum. Mungkin cukup menjelaskan ini semuanya ya. Oke, terima kasih Kak Sorin, penjelasannya luar biasa. Sangat-sangat detail. Oke.
Oke, nah Kak Sorin mengenai tadi ada satu pertanyaan juga yang menyangkut tentang online Oke, selling, kemudian penjualan mungkin secara online di marketplace. ya. Nah, ini kita ingin memberikan satu saran kepada para EBO, Bapak Ibu leaders dan teman-teman EBO kita, di mana jikalau Bapak Ibu leaders dan teman-teman EBO ingin melaporkan hal-hal yang terkait tentang pelanggaran kode etik MW, itu boleh langsung silakan melaporkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor hotline kode etik di nomor 08 11 88 10 887. Sekali lagi Freddy ulangi ya, untuk nomor WhatsApp hotline kode etik MW Indonesia di 08 11 88 10 887. Seperti Oke. itu ya Kak Sorin ya. Iya, jadi mungkin balik lagi teman-teman, jangan ditelepon ya. Ini adalah hotline. Hmm. Jadi teman-teman harus kirimnya menggunakan WhatsApp. Kita ulang lagi nomornya ya, mungkin yang di rumah belum tulis, kita ulang yaitu 08 11 88 10 887 ya. 8-nya banyak banget nih ya. Kalau kata orang Chinese ini hoki banget nih nomornya. Bener. Oke, jadi silakan disimpan kalau menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik bisa langsung WhatsApp ke hotline kode etik ini. Oke? Oke. Nah, sepertinya cukup banyak nih pertanyaan dan kita sudah menjawab semuanya pula. Bukan begitu, Freddy ya? Ya, tentu saja. Benar sekali Kak Sorin. Terima kasih. Dan Bapak Ibu leaders dan teman-teman EBO, kita kan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu leaders dan teman-teman EBO semuanya dari seluruh Indonesia secara langsung. Dan tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung acara pada malam hari yang berbahagia ini. Freddy yakin sekali, sesi sharing pada malam hari ini dan juga apa yang telah disampaikan oleh Kak Sorin di tahun fiskal 2022 ini pastilah sudah dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu leaders dan teman-teman EBO. Sekedar mengingatkan kembali bahwa untuk menyambut ulang tahun MW Indonesia yang ke-30, MW telah menyediakan kendaraan dan juga bensinnya dengan meluncurkan program-program terbaru. Di antaranya VCSPP Uplift, Core Plus Early Incentive, Core Plus Leader Incentive, di mana semuanya adalah sangat menarik dan luar biasa, yang bisa Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO gunakan untuk mencapai goals yang lebih tinggi dan mendapatkan cuan atau bonus yang lebih banyak, dan pastinya untuk membantu Bapak Ibu leaders serta teman-teman ABO agar memiliki struktur bisnis yang kuat, menguntungkan, serta berjangka panjang. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu leaders dan teman-teman ABO, dan nantikan acara MW Indonesia 30th Anniversary Forum selanjutnya di hari Kamis, tanggal 11 November 2021, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu Sherba, PP Activation Program, dan juga ABO Sponsoring Program. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and see you.